Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratueda. Sebuah kehormatan bisa kembali menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita umat ketebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menginspirasi, memotivasi, bahkan menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya memberi judul yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Alkitab sebagai kebenaran absolut, bukti otentik bahwa sesungguhnya manusia, Anda dan saya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tselem dan demut. Artinya, kita sejak semula, sejak awal, sejak permulaan diciptakan dengan kualitas ilahi. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Inilah yang menjadi kualitas asli kita, yang sayangnya menjadi terganggu, menjadi rusak akibat ketidaktaatan, akibat dosa, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dosa merusak kualitas asali kita, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah menyerah dalam berurusan dengan kita. Allah mengaruniakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai patron, sebagai model, sebagai teladan kesempurnaan ilahi dalam diri manusia. Sebab Alkitab katakan, sebab dialah gambaran Allah, ekontoteu, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, Kolose 1 ayat 5. Bahkan gambar keberadaan atau karakter Allah dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dikehendaki oleh Tuhan supaya secara terus-menerus untuk mengenakan, memakai manusia baru. Sebagaimana dicatat dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Dengan menanggalkan manusia lama yang dikuasai dosa dan hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Tetapi pertanyaannya ialah bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita
bisa menjadi sama dengan Yesus. Kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup dan meninggalkan teladan untuk kita ikuti dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah biarkanlah Roh Kudus bekerja secara leluasa dalam diri kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter Yesus tidak dapat dihasilkan melalui proses imitasi atau peniruan. Tetapi karakter Kristus dapat dihasilkan melalui inhabitasi atau mendiami. Oleh karenanya, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menyingkirkan karakter lama kita dan menghadirkan karakter Kristus di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, sehingga dengan perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam roh dan jiwa kita, maka kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka bukalah hatimu agar Roh Kudus bekerja menurut kehendak Allah, menurut maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Yesus, maka harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Roma 12 ayat yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 18. Kata berubahlah dalam Roma 12 ayat 2 dan kata diubah dalam 2 Korintus 3 ayat 18, sesungguhnya Paulus menggunakan kata yang sama dalam bentuk pasif, sebagaimana digunakan dalam teks Yunani dari kata metamorfo. Artinya, perubahan dari dalam diri kita tidak semata-mata karena usaha kita, hasil kerja kita. Tidak. Tetapi karena keterlibatan Roh Kudus. Tetapi pada saat yang sama, dibutuhkan juga kerjasama kita, usaha kita, perjuangan kita bersama Roh Kudus, agar hidup kita sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, Paulus menjelaskan usaha-usaha kita antara lain. Pertama, kita berusaha untuk membuang, menanggalkan cara-cara hidup yang lama, cara-cara hidup yang tidak ada faedahnya, cara-cara hidup yang tumbuh oleh karena dosa. Kita harus tanggalkan, kita harus tinggalkan, kita harus buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kemudian paradigma kita harus dirubah, cara berpikir agar kita memiliki pikiran Kristus. Dan yang ketiga, mengenakan karakter ilahi atau karakter Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, supaya kita bisa hidup menjadi sama dengan Kristus, maka kita harus berusaha bekerja bersama, berkolaborasi dengan Roh Kudus untuk menghasilkan suatu kehidupan yang menjadi sama dengan Yesus. Hal yang ketiga, untuk menjadi serupa dengan Yesus, hal yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan menggunakan firman-Nya, memakai sesama tubuh Kristus, dan juga memakai setiap peristiwa, setiap situasi, setiap keadaan, setiap lingkungan untuk memproses dan membentuk kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan haruslah menjadi acuan kita. Firman Tuhan haruslah menjadi standar tertinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Kemudian umat Tuhan, jemaat Tuhan haruslah menjadi pendukung kita dalam rangka untuk hidup menjadi sama dengan Kristus, sama dengan Yesus. Maka kita membutuhkan tubuh Kristus untuk membantu kita dalam pertumbuhan spiritualitas kita. Kemudian kita juga membutuhkan situasi, keadaan, lingkungan di mana kita bisa bertumbuh di dalamnya. Sama seperti biji yang ditanam membutuhkan air, membutuhkan petani, dan membutuhkan media yaitu tanah. Demikianlah juga kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Butuh sesama orang percaya untuk mendukung menopang kita. Dan butuh komunitas, persekutuan gereja untuk bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi sesama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, untuk menjadi sama dengan Yesus, semua membutuhkan proses, butuh waktu untuk menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama, menjadi dewasa di dalam Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Jangan malu, apalagi putus asa jika di tahap-tahap awal kita gagal atau kesulitan. Tetapi malulah jika kita tidak mau mencoba atau menyerah di tengah jalan. Menjadi dewasa itu proses, butuh waktu, butuh proses dan pembelajaran. Karena itu, mari terus berjuang supaya kita bisa menjadi sama dengan Yesus. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah firman Tuhan menolong kita. Dan sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.